Ini adalah part ke-62 membaca buku Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas, halaman 414. Tetapi ada perubahan yang juga bisa menakutkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kita tahu bahwa kita mampu menghancurkan keseluruhan planet bumi ini, entah lewat ledakan-ledakan yang mengerikan atau kematian perlahan lewat polusi dan racun terhadap planet bumi ini maupun diri kita sendiri. Ini bukanlah sesuatu yang suka dibicarakan kebanyakan orang. Ini adalah sesuatu yang dijauhi pikiran kita, bukan didekati. Tetapi situasi-situasi ini adalah fakta kehidupan. Kabar baiknya adalah bahwa sementara Allah atau intelijensi manusia atau sekedar kebetulan konyol atau daya atau komunikasi daya apapun yang Anda percaya sebagai mempengaruhi di mana kita berada sekarang ini telah menciptakan masalah-masalah yang mengerikan ini. Itu juga telah menciptakan sarana untuk mengubah semuanya itu. Saya percaya segala masalah di dunia itu menjadi faktor, tetapi saya juga percaya kepada sesuatu sumber yang jauh lebih besar daripada pengertian saya yang sekarang ini. Mengatakan bahwa tidak ada sumber intelijensi yang boleh kita sebut Allah itu adalah sama seperti mengatakan bahwa Webster's Dictionary itu hanyalah akibat dari ledakan di sebuah pabrik cetakan dan segalanya menyatu dengan sempurna dan seimbang. Suatu hari ketika saya mulai merenungkan segala masalah dunia, saya menjadi sangat bersemangat karena saya perhatikan suatu hubungan umum dengan semuanya itu. Semua masalah manusia adalah masalah perilaku. Saya harap Anda menggunakan model presisi Anda sekarang ini dan bertanya, semua. Izinkan saya mengatakan begini, kalau sumber masalahnya bukan perilaku manusia, bukannya ada solusi perilakunya. Umpamanya, bukan kejahatan itu masalahnya, perilaku manusialah yang menciptakan apa yang kita sebut kejahatan itu. Seringkali kita ambil berbagai tindakan dan mengubahnya menjadi kata benda seolah-olah mereka itu objek. Padahal mereka itu sebetulnya proses. Sama kita representasikan masalah-masalah manusia seolah-olah mereka itu benda. Saya percaya kita lemahkan diri kita sendiri dengan mengubah mereka menjadi sesuatu yang besar dan di luar kendali kita. Bukan kuasa nuklir atau limbah nuklir masalahnya. Bagaimana manusia menggunakan atom itulah yang bisa menjadi masalah kalau tidak ditangani dengan efektif. Kalau kita sebagai sebuah negara memutuskan bahwa peralatan-peralatan ini bukanlah pendekatan yang paling efektif atau paling sehat terhadap pengembangan dan konsumsi energi, kita bisa mengubah perilaku kita. Bukan perang nuklir itu sendiri yang menjadi masalahnya. Cara manusia berperilaku itulah yang menciptakan atau mencegah perang. Bukan kelaparan itulah masalahnya di Afrika. Perilaku manusia itulah yang menjadi masalahnya. Menghancurkan lahan satu sama lain tidaklah mendukung terciptanya suplai makanan yang lebih besar. Seandainya makanan yang dikirimkan ke sana dari segala bangsa lain di seluruh dunia membusuk di pelabuhan karena manusianya tidak bisa bekerja sama, itu jelas masalah perilaku. Sebaliknya bangsa Israel nyatanya baik-baik saja di tengah-tengah gurun. Jadi, kalau kita bisa menyepakati sebagai generalisasi yang bermanfaat bahwa perilaku manusia itulah sumber dari masalah-masalah manusia, atau bahwa perilaku-perilaku baru manusia bisa memecahkan sebagian besar masalah lain yang timbul, maka kita bisa menjadi sangat bersemangat karena kita akan mengerti bahwa perilaku-perilaku ini adalah hasil dari kondisi-kondisi yang dimana manusia berada dan merupakan modal mereka tentang bagaimana seharusnya respon mereka ketika berada di dalam kondisi-kondisi tersebut. Kita juga tahu bahwa kondisi-kondisi dari mana perilaku itu muncul adalah dari hasil representasi internal mereka. Kita tahu umpamanya bahwa orang mengkaitkan proses merokok dengan kondisi tertentu. Mereka tidak merokok sepanjang hari hanya ketika mereka berada dalam kondisi merokok. Orang tidak berlebihan makan sepanjang hari hanya ketika mereka berada dalam kondisi yang mereka kaitkan dengan berlebihan makanan. Kalau Anda ubah secara efektif asosiasi atau respon yang dikaitkan tersebut, Anda bisa dengan efektif mengubah perilaku manusia. Kita sekarang hidup di zaman di mana teknologi yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan ke hampir seluruh dunia telah ada dan digunakan. Teknologinya adalah media massa, radio, televisi, film, dan media cetak. Film-film yang kita tonton di New York dan Los Angeles hari ini juga ditonton di Paris dan di London besok, Beirut dan Managua hari berikutnya, dan di seluruh dunia beberapa hari kemudian. Jadi film
Jadi kalau film dan buku atau pertunjukan televisi atau bentuk media massa lainnya mengubah representasi internal dan kondisi-kondisi manusia menjadi lebih baik, mereka pun bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Telah kita saksi telah kita saksikan betapa efektif media massa itu untuk menjual produk dan menyebarkan kebudayaan. Tetapi baru sekarang kita sadar betapa efektifnya media massa itu untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Renungkanlah konser Live Aid. Seandainya itu bukan bukti kuasa positif dari teknologi komunikasi, entah apalagi itu. Oleh karenanya, sarana untuk mengubah representasi internal sejumlah besar orang dan oleh karenanya juga kondisi sejumlah besar orang dan oleh karenanya juga perilaku sejumlah besar orang sudah tersedia sekarang. Dengan secara efektif menggunakan pengertian kita tentang pemicu-pemicu perilaku manusia dan teknologi sekarang ini untuk mengkomunikasikan representasi baru ini kepada massa, kita bisa mengubah masa depan dunia kita. Film dokumenter Scarlet Strike adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana kita bisa mengubah representasi internal orang dan oleh karenanya mengubah perilaku mereka dan menggunakan sumber-sumber daya media massa. Dengan menggunakan sumber-sumber daya media massa. Itu adalah dokumenter dari sebuah program di mana anak-anak yang menghasilkan perilaku merusak atau nakal itu dibawa ke penjara, di mana para tahanan sukarela berupaya mengubah representasi internal anak-anak itu tentang apa sebetulnya makna kejahatan dan di penjara itu. Anak-anak diwawancari lebih dahulu. Kebanyakan betul-betul keras dan mengatakan di penjara bukan masalah besarnya. Representasi internal dan kondisi mereka secara efektif berubah ketika seseorang pembunuh massal menceritakan kepada mereka seperti apa kehidupan di penjara itu, sambil menceritakan detail-detailnya dengan identitas yang akan mengubah fisiologi siapapun. Scarlet Strike harus ditonton. Tindak lanjut terhadap program ini menemukannya sangat efektif mengubah perilaku anak-anak tersebut. Setelahnya, televisi bisa membawakan pengalaman yang sama kepada sejumlah besar anak-anak maupun orang dewasa, sekaligus mengubah pikiran dan perilaku banyak orang. Kita bisa mengubah perilaku banyak orang kalau kita bisa membuat representasi yang efektif dan menarik orang dalam seluruh sistem representasi yang utama, dan kalau kita kemukakan segalanya dengan cara yang menarik semua metaprogram utama. Ketika kita ubah perilaku massa, kita ubah jalannya sejarah. Umpamanya, bagaimanakah perasaan kebanyakan pemuda Amerika ketika ditanya bagaimanakah perasaanmu seandainya dikirim berjuang dalam Perang Dunia Pertama? Lumayan positif, bukan? Mengapa? Sebab representasi kebanyakan pemuda tentang perang itu diciptakan oleh lagu-lagu seperti Over There dan oleh poster Paman Sam di mana-mana yang mengatakan saya menginginkan kamu. Pemuda di zaman Perang Dunia I mungkin membayangkan dirinya sebagai penyelamat demokrasi dan membebaskan bangsa di mana-mana. Stimuli eksternal seperti itulah yang merepresentasikan perang dengan cara yang menempatkannya dalam kondisi yang positif untuk ikut berjuang. Ia pun mendaftarkan diri secara sukarela. Sebaliknya, apakah yang terjadi ketika perang Vietnam? Bagaimanakah perasaan kebanyakan pemuda tentang berjuang di sana? Cukup berbeda, bukan? Mengapa? Sebab ada seperangkat stimuli eksternal yang berbeda yang ditawarkan kepada sejumlah besar individu setiap malamnya lewat teknologi baru yang disebut berita malam itu. Itu mengubah representasi internal mereka setiap harinya. Orang mulai merepresentasikan perang sebagai sesuatu yang sangat lain dari yang sebelumnya. Itu tidak lagi di sana, itu sekarang sudah di ruang tamu kita. Sementara kita menontonnya secara detail di waktu makan malam. Itu bukan lagi parade besar atau menyelamatkan demokrasi. Sebagai gantinya, orang yang menyaksikan anak berusia 18 tahun persis seperti anak Anda atau anak tetangga Anda, wajahnya tertembak hancur dan mati di hutan belantara. Akibatnya semakin banyak orang mengembangkan representasi internal baru tentang apa artinya perang itu, dan konsekuensinya perilaku mereka pun berubah. Saya bukanlah mengatakan bahwa perang itu baik atau buruk. Saya hanya ingin mengemukakan bahwa begitu representasi internal orang itu diubah, demikian pula perilaku mereka, dan media masalah yang menciptakan sarana untuk perubahan tersebut.
Perasaan dan perilaku kita bahkan sekarang ini pun diubah dengan cara yang mungkin tidak kita perhatikan sebelumnya. Umpamanya, bagaimanakah perasaan Anda tentang makhluk luar angkasa? Renungkanlah film-film seperti E.T. atau Starman atau Kokon atau Close Encounter of the Third Kind. Dulunya kita bayangkan makhluk luar angkasa sebagai monster yang mengerikan yang akan datang memakan wajah kita, menelan rumah Anda, dan memuntahkan ibu Anda. Sekarang kita membayangkannya sebagai makhluk yang bersembunyi di lemari seseorang anak dan naik sepeda bersama anak-anak Anda hingga waktunya mereka pulang, atau sebagai orang-orang yang meminjamkan kolam renang mereka kepada kakek Anda untuk berendam di hari-hari panas. Seandainya Anda makhluk luar angkasa yang menghendaki manusia menanggapi Anda dengan cara yang positif, apakah Anda mau mereka berjumpa dengan Anda setelah mereka menonton Invasion of the Body Snatcher atau setelah mereka menonton film-film Steven Spielberg? Seandainya saya makhluk luar angkasa, sebelum saya datang ke planet seperti bumi ini, akan saya minta seseorang membuat banyak film tentang betapa hebatnya saya ini agar manusia akan menyambut Anda secara antusias dengan lengan terbuka. Akan saya cari agen humas untuk mengubah representasi internal massa tentang siapa saya dan seperti apa saya ini. Mungkin Steven Spielberg memang dari planet lain. Bagaimanakah perasaan Anda tentang perang setelah menonton film seperti Rambo? Membunuh dan membom menjadi seru dan menyenangkan, bukan? Apakah itu membuat kita lebih positif atau negatif terhadap ide berperang? Jelas sebuah film sulit sekali mengubah perilaku sebuah negara. Juga penting dicatat bahwa Stallone bukanlah berusaha mempromosikan membunuh orang, justru sebaliknya. Film-filmnya adalah semua soal mengatasi keterbatasan lewat kerja keras dan disiplin. Film-filmnya adalah model-model tentang kemungkinan menang walaupun peluangnya sangat kecil. Tetapi penting kita amati efek kebudayaan massa yang secara konsisten kita pengaruhi. Penting kita sadari apa yang kita masukkan ke benak kita, dan penting kita pastikan itu mendukung hasil-hasil akhir yang kita inginkan. Bagaimanakah seandainya Anda ubah representasi internal seluruh dunia tentang perang? Bagaimanakah seandainya kuasa dan teknologi yang bisa mendorong sejumlah besar individu untuk berjuang itu digunakan secara efektif untuk menjembatani perbedaan nilai-nilai dan merepresentasikan kesatuan semua bangsa? Apakah teknologi seperti itu ada? Saya percaya ada. Jangan salah paham, saya bukanlah mengatakan bahwa ini mudah, bahwa kita tinggal membuat beberapa film, menayangkannya kepada semua orang dan dunia akan berubah. Yang saya sarankan adalah bahwa mekanisme untuk perubahan itu sama tersedianya seperti peralatan untuk penghancuran. Yang saya sarankan adalah agar kita menjadi lebih sadar akan apa yang kita lihat, dengar, dan alami secara konsisten, dan agar kita perhatikan bagaimana kita representasikan pengalaman tersebut kepada diri sendiri, baik secara individual maupun kolektif. Kalau kita ingin menciptakan hasil-hasil yang kita inginkan dalam keluarga kita, komunitas kita, negara kita, dan dunia kita harus menjadi lebih sadar. Yang secara konsisten kita representasikan pada skala massa cenderung diinternalisasikan sejumlah besar orang. Representasi ini mempengaruhi perilaku kebudayaan dan dunia di masa depan. Demikianlah kalau kita ingin menciptakan dunia yang efektif, mungkin kita perlu mengevaluasikan dan kita rencanakan secara konsisten apa yang bisa kita perbuat untuk menciptakan representasi yang memberdayakan kita pada skala global yang disatukan. Anda bisa menjalani kehidupan Anda dengan salah satu dari dua cara. Anda bisa menjadi seperti anjing-anjing Pavlov, menanggapi segala macam tren dan pesan yang dikirimkan kepada Anda. Anda bisa digugah oleh perang, dirayu oleh makanan tak bergizi, atau ditawan oleh segala tren yang ditayangkan di televisi. Seseorang pernah digambarkan periklanan sebagai ilmu pengetahuan untuk menawan intelijensi manusia cukup lama untuk mendapatkan uang darinya. Ada di antara kita yang hidup di dunia di mana intelijensinya terus-menerus ditawan. Alternatifnya adalah mencoba sesuatu yang lebih anggun. Anda bisa belajar menggunakan otak Anda sehingga Anda sendirilah yang memilih perilaku dan representasi internal yang akan menjadikan Anda individu yang lebih baik dan menjadikan dunia ini menjadi lebih baik.
Anda bisa menyadari ketika Anda sedang diprogram atau dimanipulasi. Anda bisa menentukan kapan perilaku-perilaku Anda dan model-model yang dipancarkan kepada Anda itu mencerminkan nilai-nilai Anda yang sesungguhnya dan kapan tidak. Lalu Anda bisa menindaklanjuti hal-hal yang bernilai sejati sambil menepis yang tidak. Kita hidup di dunia di mana tampaknya ada saja tren yang baru setiap bulannya. Kalau Anda seorang pembuju, Anda menjadi pencipta tren daripada seseorang yang sekedar bereaksi terhadap tak terhitung banyaknya pesan. Arah kemana segalanya menuju itu adalah sama pentingnya dengan apa yang sedang terjadi. Arah itulah yang menentukan tujuan. Jadi penting Anda temukan arah harusnya, tidak menunggu hingga Anda sampai ke pinggir air terjun Niagara dan menemukan bahwa Anda berada dalam sebuah perahu kecil tanpa dayung. Tugas seorang pembuju adalah memimpin jalannya, memetakan medannya, dan menemukan jalan-jalan yang menuntun kepada hasil-hasil akhir yang lebih baik. Itu saja dulu guys, kita akan sambung ke halaman 420. Sekian, bye-bye.